salah satu acara yang ditunggu-tunggu pemirsa di awal tahun 2000-an di televisi. Saya lupa stasiun mana yang menyiarkan itu, eh, terutama penggemar sulap dan ilusionis itu acara, eh, apa namanya, pesulap bertopeng gitu ya. Biasanya dibuka dengan kalimat eh, the biggest magic secret finally revealed gitu ya. Jadi rahasia sulap terbesar itu akhirnya terbongkar, kurang lebih seperti itu artinya. Di mana dalam acara itu beberapa trik sulap maupun ilusi itu dibeberkan rahasianya. Ya, salah satu dampaknya dunia sulap menjadi kurang menarik gitu ya. Saya tidak tahu apakah dulu salah satu artis dan apa itu uh, podcaster yang sekarang ya jadi pejabat juga yang lumayan viral akhir-akhir ini, yaitu Deddy Corbuzier. Itu dulu juga seorang boleh dikatakan ilusionis atau mentalis gitu ya. Nah ini uh, saya kaitkan dengan juga yang sedang viral di dunia uh, ekonomi politik gitu ya, yaitu pagar misterius. Kalau beberapa obrolan saya yang lalu, saya dengan satir itu mengatakan bahwa ini pasti yang membuat pagar laut ini adalah orang yang kesaktiannya melebihi Bandung Bondowoso, karena itu dianggap misterius dan panjangnya 30 kilometer lebih. Finally revealed, ternyata itu memang terkoneksi dengan uh, uh, raksasa ekonomi, raksasa bisnis di Indonesia ya, yang juga sekarang sedang ramai, yaitu PIK 2. Nah ini kalau misalnya akhirnya terkuak bahwa eksistensi pagar laut itu terkait dengan proyek PIK 2, ini mau tidak mau harus kita koneksikan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau misalnya eksistensi pagar laut itu dipertahankan dalam rangka proyek PIK 2, maka coba kita bandingkan dengan kalimat salah satu ayat di pasal 33, yaitu di mana bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau misalnya pagar laut itu kita biarkan, maka bisa jadi semacam kebalikannya dari pasal 33 ya, yaitu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak dikuasai negara dan tidak digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Artinya itu digunakan sebesar-besarnya bagi keuntungan korporat gitu ya. Nah ini tentu bertentangan dengan pasal 33. Nah keputusan Mr. Prabowo untuk mencabut dan kalau perlu menggagalkan proyek yang jelas bertentangan dengan pasal 33 ini satu awal yang menurut saya baik dari Mr. Prabowo, agar nanti proyek-proyek yang kira-kira bertentangan dengan pasal 33 itu ya, kalau yang sudah menjelang jalan itu ya harus digagalkan, karena bagaimanapun itu amanah konstitusi, ceki amanah para pendiri bangsa. Jadi kalau Mr. Prabowo finally to stop that project, itu saya kira satu langkah yang
tepat dan pasti didukung oleh rakyat. Salam konstitusi.